Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, wal asr, demi masa. Para penafsir mengatakan bahwa seandainya Allah tidak menurunkan surah-surah yang lain, hanya surah Al-Asr saja yang diturunkan, maka cukuplah untuk menjadi pedoman orang-orang yang berada di dunia ini. Begitu luas kandungannya yang berada di dalam surah Al-Asr. Surah Al-Asr ini dimulai dengan huruf qasam, huruf sumpah. Wal asr, demi masa. Para penafsir mengatakan bahwa setiap Allah bersumpah di dalam Al-Quran, maka itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat penting yang Allah ingin sampaikan. Oleh karena Allah mengatakan wal asr, demi waktu, demi masa, berarti waktu itu adalah merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang Allah ingin sampaikan. Kemudian yang kedua, wal asr, ini juga ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wal asr, demi waktu asar. Apa artinya? Pada saat turun ayat ini wal asr, maka pada saat itu dunia sudah berada pada waktu asar. Artinya kalau waktu asar sebentar lagi maghrib, sebentar lagi kiamat. Kalau 1400 tahun yang lalu bumi ini, dunia ini sudah berada pada waktu asar, maka bagaimana dengan sekarang? Mungkin sebentar lagi akan kiamat. Tetapi penafsir lain mengatakan bahwa wal asr ini dari segi katanya demi masa, demi waktu yang lampau. Artinya apa? Demi waktu yang lampau, orang-orang harus mempergunakan waktu yang berjalan. Kenapa? Kalau waktu yang berjalan ini tidak sesuai dengan koridor Allah, maka kita semua akan merugi. Sebagaimana di ayat selanjutnya. Makanya kata para penafsir, sesuatu yang jauh, yang sangat jauh adalah waktu yang lampau. Kenapa? Karena 1 detik saja yang sudah lewat itu tambah lama, tambah jauh, dan tidak akan mungkin kembali. Dan waktu yang akan datang, itulah waktu yang terdekat. Oleh karena itu, kalau kita tidak tahu memanfaatkan, waktu, maka waktu kita hidup di bumi ini sangat sia-sia. Anggaplah kita hidup di dunia, umur kita 60 tahun. Kalau umur kita 60 tahun, waktu kita pakai beribadah berapa lama sih? Coba kita mengambil contoh. Anggaplah kita balik di umur 15 tahun. Anggaplah rata-rata 15 tahun. Kalau umur kita balik 15 tahun, berarti kita belum dihitung ibadah selama 15 tahun. Dan 60 tahun umur kita, kita kurangi 15 tahun, berarti sisa 45 tahun umur kita. 45 tahun ini, apabila dikalkulasi lagi, tidak semuanya kita pakai ibadah. Karena di situ ada waktu tidur, ada waktu bekerja, ada waktu foya-foya. Waktu tidur, kata dokter, dalam sehari semalam, waktu yang paling baik kurang lebih 8 jam. Ada orang lebih 8 jam tidurnya, ada juga orang kurang dari 8 jam tidurnya. Artinya kita ratakan 8 jam. Berarti sepertiga dalam sehari semalam kita menggunakan waktu itu untuk tidur. Kalau 60 tahun kita kurang sepertiga, berarti 20 tahun waktu itu kita pakai untuk tidur. 45 tahun dikurang 20 tahun, sisa 25 tahun lagi.
Kemudian waktu kita bekerja. Waktu kita bekerja, anggaplah kita bekerja berangkat jam 7 pagi, pulang sampai di rumah jam 4. Anggaplah kita ambil yang terkecil, kita bekerja mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kita bekerja selama 8 jam, berarti kalau kita kalkulasikan semuanya dikurang sepertiga, berarti waktu kita bekerja juga 8 tahun, waktu kita bekerja 8 jam, berarti 20 tahun juga kalau umur kita 8 tahun. Berarti 25 tahun tadi yang sisanya, kurang 20 tahun lagi, sisa 5 tahun umur kita. 5 tahun ini apakah dipakai semua beribadah? Tidak. Ada yang dipakai untuk berfoya-foya, ada yang dipakai untuk bersenang-senang, belum lagi dipakai untuk main HP, belum lagi dipakai untuk menonton TV, belum lagi dipakai untuk nongkrong di jalan dan lain sebagainya. Berapa lama sih waktu ini dipakai beribadah? Sisa 5 tahun tadi, kalau dikurangi 3 tahun, sisa 2 tahun lagi. Sungguh akan merugi kalau kita tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu caranya agar supaya waktu kita ini bernilai ibadah, maka itu sangat baik. Pertama, apabila kita ingin bekerja, yang tadinya nilai pekerjaan kita ketika kita pergi bekerja tidak bernilai pahala, tetapi kata Nabi, barang siapa yang memulai dirinya dengan bismillah, berangkat bekerja bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia niatkan segala jeripayanya, dia niatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil dari jeripayanya dia niatkan untuk menafkahi keluarga, insya Allah itu akan bernilai ibadah. Kemudian waktu tidur juga, apabila kita berdoa sebelum tidur sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, kita membaca surah Al-Ikhlas sebelum tidur, membaca surah Al-Falaq sebelum tidur, membaca surah An-Nas sebelum tidur, kemudian kita membaca Ayatul Kursi, membaca salawat, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kemudian kita tidur, insya Allah tidurnya pun berpahala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai waktu yang telah berlalu, waktu yang lewat ini sia-sia. Makanya kita kembali, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian.